وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المنتصر إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعلى ما نفع به وبعلومه في الدارين آمين. Rabbi yassir wa'in. Terkait dengan Ramadan, ya, kita punya semua sebagai landasan dalil, ya, sebelum ijma para ulama, yaitu Al-Baqarah ayat 183. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ada kalimat di sini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan terhadap umat sebelum kamu. Berarti puasa ini adalah ibadah yang sudah dilaksanakan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Maka dia dengan demikian disebut dengan syariatul qadimah, syariat yang sudah kuno, ya. Syariat yang sudah lama, sejak Nabi Adam itu berpuasa, ya. Nabi siapapun yang diutus atau Rasul siapapun yang diutus, semua membawa perintah berpuasa. Itu yang pertama. Sehingga dengan demikian kita tidak merasa dibebani dalam hal puasa. Kenapa? Karena umat sebelumnya juga berpuasa. Kemudian kalimat ayat ini menggunakan kalimat pasif, kutiba, diwajibkan, tanpa menyebut siapa yang mewajibkannya. Walaupun kita tahu itu pasti yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi secara rasional tidak disebut, maka menggunakan kalimat pasif bukan kalimat aktif. Jadi kutiba fi'il madhi lil majhul, itu maknanya berarti diwajibkan. Nah, oleh Pak Syihab itu dimaknai apa? Bahwa itu maksudnya puasa adalah kebutuhan manusia. Diperintahkan atau tidak pasti manusia berpuasa. Ya, karena dia merupakan kebutuhan rohaniah, kebutuhan batiniah. Ya. Maka kalau kita amati lebih dalam, ya benar gitu ya. Orang-orang maaf yang punya paham kejawen, ya, mereka biasanya kuat puasanya itu. Ada ritual-ritual mereka berpuasa, bahkan mutih gitu ya, gitu, mutih. Kenapa begitu ya? Karena puasa memang dibutuhkan untuk menyandarkan diri kepada Zat yang Maha Besar. Jadi ini makna yang tersirat dari Al-Baqarah 183. Ya. Nah, kemudian as-shaum atau as-shiyam gitu ya, itu secara bahasa maknanya adalah al-imsaku, menahan diri. Ya, jadi secara lughawi, ya, secara lughawi puasa adalah al-imsaku an-syai', menahan diri dari sesuatu. Jadi kalau kita mau mukul orang, kita menahan diri, udah puasa namanya secara bahasa. Ya. Namun secara istilahi, ya, secara istilahi yang namanya puasa adalah, ya, al-imsaku anil mufattirat, al-imsaku anil mufattirat. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Kapan? Min awalil fajr, dari mulai subuh ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Itu puasa namanya. Berarti hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan badan dengan istri atau istri dan suami, itu 3 aja. Ya. 3 tersebut sudah kita lakukan, berarti kita secara syar'i sudah puasa. Ya.
kualitasnya nggak lihat. Pokoknya itu puasa begitu. Namun kalau puasa seperti itu, sebetulnya binatang pun bisa. Ya, kita punya kucing, ditaruh di kerangkeng, gitu ya. Dari subuh kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kita nggak campur dengan pasangannya sampai maghrib. Itu kuat, ya. Sampai maghrib kuat. Artinya nggak ada masalah, gitu ya. Nggak ada masalah. Nah, kalau puasa kita semacam itu saja, ya, ini kualitasnya oleh Imam Al-Ghazali kenapa? Itu namanya shaumul umum, puasa orang awam, cuma nahan lapar, nahan haus, dan menahan diri dari berhubungan badan dengan pasangan suami atau istri. Itu puasa orang-orang awam ya begitu. Lidahnya nggak puasa, matanya nggak puasa, tangannya nggak puasa, kakinya nggak puasa. Nah, meningkat ke yang lebih tinggi namanya shaumul khusus, puasa orang yang spesial, ya, orang yang spesial. Bagaimana puasanya? Bukan hanya yang 3 tadi, tapi seluruh anggota tubuhnya dipuasakan. Dipuasakan. Nah ini berat, ya. Berat. Artinya memuasakan anggota tubuh, ya, ini sangat berat. Terutama lidah. Lidah itu berat benar, ya. Untuk kita tahan, gitu. Untuk kita tahan berat betul. Makanya dalam satu hadis Rasul mengatakan, "Khamsun yuktirnas shaima." Ada 5 yang dapat membatalkan puasa, membatalkan orang yang berpuasa. Apa yang pertama? Al-kadhib, berdusta. Bohong, itu enak benar kan? Ya, kita ada Ramadan, ada yang datang pengemis, gitu ya, datang minta pada kita bilang maaf, lagi nggak ada. Padahal ada dia punya uang, punya barang, punya makanan, umpamanya, itu sudah bohong namanya, ya, sudah bohong. Kemudian yang kedua al-ghibah, membicarakan aib orang lain di saat orang tersebut tidak ada di tempat, kan al-ghibah, ya. Kemudian an-namimah, mengadu domba. Orang yang datang kepada si A bicara begini, kepada si B datang bicara lain lagi, sehingga dua pihak ini apa? Menjadi bermusuhan, namimah. Yang ketiga, an-nazaru bisyahwah, memandang lawan jenis dengan syahwat, walaupun istri sendiri. Kita mandang istri lagi puasa, tapi dengan syahwat, batal. Gitu. Ya, batal. Kemudian yang kelima apa? Al-yaminul kadhib, sumpah palsu. Di pengadilan saksi bersumpah tapi pernyataannya palsu. Kalau kita amati para bapak, dari 5 tersebut 4 adalah perbuatan lidah. Ya, dusta lidah, riba lidah, namimah lidah, sumpah palsu lidah. Yang satu saja bukan, yaitu an-nazru bisyahwat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Ya. Makanya berat ini. Terus terang saja, puasa yang paling berat ya itu. Terkait dengan hadis ini, barokahnya kita ini adalah orang yang mengikut pemahaman Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan khamsun yuktirnas shaima, 5 hal yang membatalkan orang yang berpuasa. Kata Imam Syafi'i, yang batal adalah pahalanya. Berarti puasanya sah, karena dia nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan badan. Sah dari subuh sampai maghrib. Cuma puasanya nol. Seperti ucapan Sayyidina Umar,
kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Nah itu yang tadi. Ya. Tapi kalau kita mengikuti pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal, batal puasanya. Dia berdusta, batal puasanya. Nanti dikodok. Ya, dikodok. Itu berat itu. Tapi itu yang dipahami oleh beliau. Kenapa? Mengambil dari pendapatnya istri Rasul Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan bukan hanya pangan yang batal, puasanya batal. Ya. Nah, kita agak moderat itu. Imam Syafi'i mengatakan pahalanya yang batal, puasanya yang batal. Nah, mesti demikian ya kita harus menjaga dari 5 hal tersebut. Dan memang susah sekali. Kadang pagi-pagi kita udah ngobrol sambil jalan subuh tuh, habis sholat subuh jalan sana sini ngobrol. Karena kebanyakan ngobrol lupa akhirnya apa? Sempet ngomongin orang. Habis sudah. Pagi-pagi udah habis. Ya. Nggak ada nilai puasanya. Gitu. Ya. Kan sayang, makanya mesti dijaga. Oleh sebab itu nanti di hari kiamat itu kan lebih mempertanyakan, ya Allah, kenapa kok dari anggota tubuh yang banyak ini kenapa aku siksanya paling berat? Apa jawaban Allah? Engkau yang memang banyak yang berbuat dosa sebelum engkau. Ya, makanya yang paling berat siksaan nanti di akhirat lidah. Ya, makanya digambarkan dalam Isra Mi'raj ada orang yang menggunting di lidah, ya, nyambung gunting lagi. Kenapa? Ini memang bahaya ya lidah ini. Ya. Makanya kan ada satu hadis menceritakan apa? Ketika sahabat mengatakan mengagumi seorang perempuan karena rajin ibadah sunnahnya, ya. Tapi Rasul mengatakan dia benar, dia di neraka. Kenapa begitu ya Rasul? Kan rajin dia ibadahnya, ibadah puasanya rajin sunnah, ibadah puasanya rajin. Kata Rasul, lidahnya tajam kepada tetangga, ya, lidahnya tajam kepada tetangga, sehingga ini yang membawa dia ke neraka. Ibadahnya nggak ada artinya. Para bapak yang saya hormati, ya, menarik apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ketika beliau membahas puasa. Beliau bilang begini. As-shaum amalun batiniyun la ya'lamu illallah. Ya. Puasa adalah amal batin. Yang namanya batin rahasia. Amal yang sangat rahasia. Gitu. Kalau kita punya rahasia ada di batin kita, nggak ada yang tahu. Bapak nggak tahu hati saya seperti apa gambarannya. Ya. Nah itulah puasa. Kata Imam Ghazali, amalun batiniyun la ya'lamu illallah. Puasa adalah amal batin, amal yang sangat rahasia, yang tidak mengetahui kecuali Allah. Jadi bapak siapapun nanti kalau puasa nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Nggak bisa, saya puasa belum tentu. Bisa aja dia cuma bicara aja, ya. Lalu kalau orang kelihatannya lemes gitu, apakah dia puasa? Ya belum tentu juga. Ketika orang kelihatannya gagah, gitu ya, apakah dia ada puasa? Belum tentu juga. Susah untuk ditebak. Maka Imam Ghazali mengatakan amalun batiniyun. Ya. Kalau bapak sholat kelihatan, ya, sholat itu kelihatan benar, sehingga ketika kita ini sholat bisa jadi ada usuliyah muncul. Tapi puasa nggak bisa. La yudkhiluhu riya'un. Puasa itu nggak bisa dimasuki riya. Coba bapak puasa, apa yang mau dibanggakan? Kalau orang sholat ya sholat khusyuk banget, gitu ya. Bisa jadi kepengen dipuji orang. Datang ke masjid, rajin bener, ya. Bisa jadi ketika orang muji mulai berubah hatinya, merasa bangga dia dengan apa? Dengan perbuatannya. Sholat, ya. Orang
yang tahu hanya Allah dan nggak bisa dimasuki riya dalam puasa. Ini makanya puasa ini hebat benar, sangat hebat. Saking hebatnya puasa, gitu ya, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, ya. Allah mungkin masih ingat hadis ini, Rasul mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'afu, setiap amal manusia yudha'afu akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan sebanding dengan 10 kebaikan, 10 ganjaran pahala. Sampai berapa? Ila sab'ini adid'afin, sampai 700. Tadi Bapak seorang maghrib di sini pahalanya berapa? Bisa 10, bisa 20, bisa 100, tapi batasnya 700. Nggak bisa sampai di atas 700. Ya, tidak bisa sampai di atas 700. Pak, wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, illa shauma, kecuali puasa. Puasa apa saja? Fa innahu li wa ana ajzi bi, maka puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala semauku, gitu ya. Berapa pahalanya? Enggak ada. Kata Wahbah apa? Kata Prof. Wahbah Zuhairi, sawabun mabtuhun la hududa, pahala yang terbuka yang tidak ada batasnya. Jadi Bapak puasa Senin Kamis, puasa ayam Maulid, puasa Ramadan, itu nilainya berapa? Bisa 10, bisa 100, bisa 700, bisa 7.000, bisa 1 juta, dan sebetulnya tak tertinggal. Tergantung bagaimana innamal a'malu binniyat. Inilah hebatnya ibadah puasa yang kita laksanakan, ya. Ramadan enak rame-rame ya, rame. Tapi kalau nanti puasa 6 hari Syawal, enggak semua pada puasa ya. Ya, kadang-kadang susah itu kita puasa, teman-teman nggak puasa. Senin Kamis juga begitu. Ayam Maulid juga sama. Puasa hari Taswa Asyura juga sama. Ya. Puasa hari Tarwiyah dan Arafah juga sama. Enggak semua puasa, ya. Ini agak berat itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau mengatakan, ya ini saya orang yang memang kalau puasa sunnah nggak kuat. Ya. Tapi saya kalau urusan baca Quran berapapun saya bisa. Maka beliau bisa menghatamkan Al-Quran itu berkali-kali. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ketika bicara masalah puasa, gitu ya, ini kembali kepada kisahnya Siti Maryam, gitu ya. Siti Maryam ketika dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam, itu kan tanpa bapak. Dia hamil tanpa ada bapak, tanpa ada suami. Ketika melahirkan, itu tuduhan macam-macam, tuduhan zina, segala macam, ya. Lalu apa? Allah memberikan ilham kepada dia, setiap tuduhan yang orang-orang lemparkan kepada dia, maka apa jawabnya? Ini nadartu lirrahmani shauma. Ya. Sungguh aku telah bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah, shauma, berpuasa. Semua ulama tafsir ketika menafsirkan surah Maryam ini pada ayat tersebut mengatakan apa? Ail imsaku anil kalam, atau ail imsaku wal kafu anil kalam, yaitu menahan diri untuk bicara. Jadi Siti Maryam diam saja, ya, beliau diam saja. Nah disinilah sebagian ulama-ulama yang bergerak di bidang tasawuf, mereka mengatakan sebetulnya inilah inti puasa. Maksudnya apa? Menjaga lidah, yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi Maryam itu nggak mau dibicara, diam aja. Orang mau bilang apa teh, dia diam saja. Ya. Nggak mau bicara.
Ini dan menariknya mungkin pernah saya sampaikan di sini. Itu kata-kata saum, ya, sod, lalu mim itu hanya satu di Quran. Ya. Selebihnya menggunakan kata-kata siyam, kutiba alaikumus syiyam. Semua ayat yang terkait dengan kafarah puasa itu pakainya siyam. Saum itu hanya ada di surat Maryam satu-satunya. Ya, sehingga ada yang mengatakan disitulah inti yang namanya puasa. Apa? Menjaga lidah. Karena lidah itu sulit sekali dijaga. Para bapak yang saya hormati, lalu apa sih yang ada di bulan Ramadan? Ada hadis riwayat dari Ubad bin Shalih. Beliau mengatakan begini, dan itu Ramadan termasuk. Beliau mendengar Rasul mengatakan, Adakum Ramadan syahrul barakah. Sudah datang kepadamu Ramadan bulan keberkahan. Satu. Jadi Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Keberkahannya apa? Masing-masing akan bisa merasakan. Ya. Contoh kecil apa? Kata orang gini, itu ketimbun suri ada di Ramadan doang. Di Ramadan nggak ada. Orang-orang dagang apa itu di jalanan untuk makanan takjil ya, oh itu semuanya laku. Ya, berkah gitu kan, berkah. Kemudian Nabi mengatakan, ya gasyakumullahu fihi. Allah melimpahkan, ya Allah melimpahkan karunia-Nya di bulan Ramadan. Karunia begitu berlimpah, apa saja itu begitu banyak ya Allah memberikan. Lalu apa kata Nabi? Fayunzilur rahmata. Lalu Allah menurunkan rahmatnya. Ya. Wa yaqutul khataya. Allah menghapus dosa-dosa. Di Ramadan ya. Makanya sayang kalau Ramadan itu habis subuh kita tidur gitu ya. Bangun-bangun jam 11. Katanya apa? Ya alasannya apa? Tidurnya orang puasa ibadah. Itu dalil yang paling kuat, yang paling jadi landasan. Ya, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Itu nggak salah sih. Ya, karena Imam Ghazali mengatakan diam itu lebih baik ya, daripada terjaga. Itu di kitab Hidayah begitu. Kata Imam Ghazali, diam itu lebih baik daripada terjaga. Artinya apa? Tidur maksud itu kan diam itu. Nggak ngomong nggak apa, nggak ada dosa tuh. Bapak tidur dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore nggak ada dosanya. Ya. Iya, nggak ada dosanya. Ngomong orang nggak ada. Sholat ya karena memang nggak ada bangunin ya nggak apa-apa kan. Nggak sholat, nggak undur itu. Ya tapi kan nggak bagus juga ya begitu. Tapi kalau aktivitas itu biasa banyak dosa. Oke. Jadi Rasul mengatakan wa yaqutul khataya. Allah menghapus dosa-dosa, dosa kecil ya. Kemudian apa? Allah mengijabah doa-doa yang dimunajatkan oleh orang-orang berpuasa. Jadi ini kan luar biasa ya kayak begitu. Allah mengijabah doa-doa yang kita panjatkan. Kemudian dalam hadis tersebut wa yanzurullahu ila tanafusikum fi. Allah itu memperhatikan tanafusikum fi, berlomba-lombanya kalian di bulan Ramadan. Allah perhatiin deh, si A, si B, si C, si D. Kalau bulan lain mah jarang ke masjid. Ya, Ramadan belum masuk di masjid. Kenapa? Berlomba. Ya. Kalau di luar Ramadan mah, bulan Ramadan itu tadarusnya enggak. Di Ramadan, wah tadarus dulu. Ya kan ya? Ya udah berapa khatam? Siku kecil udah dua. Tanahku
gedean ya, promonya itu lebih besar. Biasanya mungkin berapa gitu ya, 2 juta, itu bisa 3 juta Ramadan. Ada masjid yang kalau Ramadan pertama terus Ramadan terakhir 5 terakhir tuh Sayyidul Ayyam Yaumul Jumat. Ya, Sayyidnya hari itu hari Jumat. Maka dikejar Jumat, amal yang banyak. Kenapa? Ada 2 kemuliaan, Jumat dan Ramadan. Nabi mengatakan Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan. Penghulunya bulan adalah Ramadan. Sayyidul Ayyam Yaumul Jumat. Penghulunya hari adalah hari Jumat yang paling mulia. Ini dilihat itu. Dan ini yang hebat. Wa yubahi bikum malaikatahu. Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Itu lihat tuh, ya, wahai malaikatku, lihat itu, hamba-hambaku puasa, walaupun sepi dia nggak berbuka, nggak ada orang di rumah sendirian, di dalam kamar, di situ ada kulkas, ada minuman, padahal udara begitu terik, tapi dijaga. Itu kepada malaikat Allah banggakan. Wa yubahi bikum malaikat. Jadi kita ini disohorin kalau bahasa Betawi ya, disohorin. Lihat itu, ya, berpuasa, ke masjid rajin, malam dia tarawih, ya, tidur sebentar, bangun qiyamul lail, tadarus Al-Quran, mengkaji kitab. Itu Allah yubahi, ya, membangga-banggakan. Maka kata Nabi apa? Fa'arullaha, ya, fi anfusikum khairah. Maka tunjukkanlah, tampilkanlah, perlihatkanlah kepada Allah, ya, apa? Fi anfusikum khairah, kebaikan-kebaikan yang ada pada dirimu. Itu disuruh Nabi tunjukkan di bulan Ramadan bahwa kita melakukan banyak kebaikan di bulan yang mulia tersebut. Ini luar biasa. Kalau Nabi berkata, "Inna syaqiyya," maka sungguh orang yang celaka. Ya, siapa itu? Man hurima rahmatahu azza wa jalla. Orang yang terhalang tidak mendapatkan rahmat di bulan Ramadan. Ini namanya asyaqiyyu. Orang yang celaka, orang yang sangat tidak beruntung. Makanya kan Nabi pernah itu, ketika Nabi lagi mau naik mimbar, kan ada 3 undakan ya. Undakan pertama, amin. Undakan kedua, amin. Undakan ketiga, itu ada sahabat yang merhatiin, kok nggak biasa ya Rasul naik ke mimbar mengucapkan amin. Ini kan namanya apa? Mengaminkan doa. Lalu Nabi mengatakan bahwa, ya, kenapa dia mengatakan amin? Malaikat Jibril berdoa. Apa doanya? Di antaranya, ya, merugilah bagi orang yang mendapatkan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bilang amin. Itu diantaranya. Jadi rugi itu kita, ya. Mungkin dalam ungkapan bahasa rahimaan furajul, ya, gerumpung tuh hidung seseorang. Itu ungkapan, maksudnya apa? Sangat rugi. Jadi sangatlah rugi kalau Ramadan kita mendapatkannya, ya, kita enggak sakit, gitu ya, enggak meninggal, kita mengalami Ramadan, tapi kemudian kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah min dzalik. Nah, para bapak yang saya hormati, kemudian ada satu hal, ya, di bulan Ramadan itu kalau kita kerjakan padahal ini remeh dan bisa kita kerjakan, yaitu memberikan konsumsi kepada orang yang berbuka, ya, orang yang berpuasa saat berbuka pada maghrib.
Itu orang yang memberikan makanan atau minuman kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang bersangkutan. Coba dah bayangin, kita bawa ke sini nih, ke masjid, minuman, makanan buat berbuka, di masjid yang buka 20 orang, ya, mengonsumsi makanan yang kita belikan. Berarti apa? Kita mendapatkan pahala puasa 20 orang tadi, tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan tadi. Ya. Makanya kalau dulu tuh masyarakat Betawi, kalau udah sore bulan Ramadan itu bawain ke tetangga, ya, bawain ke tetangga sayur atau kolak, gitu ya. Nanti tetangga biasanya apa? Ngisi lagi. Jadi udah dipindahkan tuh, diisi lagi dengan masakan dia. Nah, dibawa lagi tuh oleh yang tadi bawain. Nah itu kan untuk ya di samping silaturahim juga itu penting untuk apa? Untuk ya mendapatkan pahala. Makanya kalau kita ada di Haramain di saat Ramadan, ya kita ada di Mekah atau di Madinah, itu nggak usah takut kelaparan. Kenapa? Bisa berbuka itu orang berebut untuk memberikan makanan berbuka. Ya. Dulu pernah Pak, ada yang sampai nangis yang punya rumah. Kenapa? Karena nggak ada yang datang ke rumahnya. Ya. Udah minta datang mampir itu, nggak ada yang datang. Nangis itu. Kenapa? Kehilangan kesempatan mendapatkan pahala. Ya. Nah ini yang terkait dengan fadilah bulan Ramadan. Kemudian yang terkenal kan itu ya, kalau Ramadan ini apa? Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Ya, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwaabun nar. Dikunci pintu-pintu neraka. Wa sufidat asyayatin. Setan-setan dibelenggu. Ya. Sekarang pertanyaannya, ketika setan dibelenggu, kenapa masih banyak aja yang pada kagak puasa? Gitu kan ya? Setan dibelenggu udah itu, ya itu hadis sahih ya, artinya apa? Benar, sufidat asyayatin. Di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Persoalannya adalah orang-orang yang masih saja berbuat maksiat di bulan Ramadan itu memang dia sudah dikondisikan seperti itu. Artinya apa? Orang itu sendiri udah jadi setan. Ya. Setan yang benernya itu dia apa? Dibelenggu, tapi setan yang begini nih, ya karena jiwanya udah rusak, ya jadi susah. Jadi jangan heran kalau di bulan Ramadan ada orang yang kalau kita lihat perhatikan di warung-warung tenda yang kelihatan kakinya doang, gitu ya. Itu kelihatan gitu. Itu karena dia sudah tidak bisa lagi memperbaiki dirinya. Jadi itu susah. Kemudian saya sedikit apa yang disampaikan oleh Ketua Profesor Dr. Wahbah Zumaili, ya mungkin saya pernah bahas ini tapi mengingatkan kembali, ya, beliau mengulas kenapa orang itu berpuasa. Dia kan begini, ya. Jadi beliau mengatakan as-shaumu madrasatun khuluqiyyatun kubra. Ya. As-shaumu madrasatun khuluqiyyatun kubra. Puasa adalah lembaga pendidikan akhlak yang agung, yang besar. Ya tadarrabu bihal mu'minu bi khisalin katsira, di mana orang-orang mukmin melatih dirinya untuk mengamalkan, untuk mempraktikkan sifat-sifat yang baik. Ya, kita nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh nyakitin orang. Itu semuanya pendidikan sebulan. Ya, 1 bulan kita dididik seperti kita masuk diklat. Jadi kata Wahbah, puasa itu adalah madrasatun khuluqiyyah, diklatnya akhlak. Maka seharusnya ketika orang yang sudah melakukan ibadah puasa selama 1 bulan itu
menjadi orang yang jauh lebih baik. Makanya disebut bulan setelahnya Syawal. Ya, Syawal. Apa arti Syawal? Meningkat. Meningkat. Jadi Ramadan proses saja. Kalau saya Ramadan itu bulan pemrosesan diri untuk menjadi orang baik. Nah, masuk Syawal, itu meningkat itu. Ya, kemarin Ramadan itu tiap malam salat sunat 20 rakaat, gitu kan ya. Tarawih 20 rakaat, witir 3 rakaat. Di saat Syawal, ya jangan sampai turun gitu ya. Artinya apa? Jangan kemudian turun, nggak ada ibadah sama sekali. Ramadan tadarus khatam berapa kali? 3 kali. Setelah Ramadan ambles, turun, anjlok. Ya nanti bukan Syawal. Ya, jangan namanya Syawal adalah meningkat, bukan menurun. Grafiknya harus naik, jangan grafiknya turun. Gitu. Kemudian di sana kan Allah mengatakan bagi kalian, ada banyak yang mengatakan yunis saumu atifat rahmah. Ya. Jadi puasa itu menumbuhkan rasa kasih sayang. Itu dengan puasa akan menimbulkan rasa kasih sayang. Lain-lainnya apa? Bagaimana? Itu puasa bisa meningkatkan kecerdasan. Ya, bisa meningkatkan kecerdasan. Itu terbukti memang. Orang yang berpuasa lebih cerdas. Ya, orang lebih cerdas. Pernah diungkap di bukunya Profesor Hembing dalam bukunya Puasa Itu Sehat. Beliau mengatakan ada percobaan ya di sebuah negara non-Muslim itu mahasiswa dibagi per kelompok. Satu yang diminta berpuasa, yang satu lagi nggak berpuasa. Lalu guru besar itu memberikan satu tugas yang perlu pada inspirasi, ya. Maka ternyata mereka yang berpuasa itu lebih bagus, lebih tajam analisanya ketimbang yang berpuasa. Ya. Ini yang mencobanya ini bukan orang Islam, ini karena non Muslim. Artinya apa? Dengan puasa ternyata luar biasa. Dan satu lagi, kalau mau muda, sering puasa. Ya. Karena walaupun dia mengupas dengan puasa, sel-sel itu yang masih akan terganti sama yang baru. Ya. Itu banyak. Jika ini sudah masuk Isya tadi, berawal saja untuk Ramadan kita besok. Ya. Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, "Idza tala bil ma'idah namatil fikrah." Apabila lambungmu penuh dengan makanan dan minuman, namatil fikrah, maka pemikiranmu akan tidur. Artinya apa? Kita nggak bisa mikir, nggak tajam. Ya. Kemudian apa? Wa khalisatul hikmah, hikmah akan kering. Ya. Kebijakan kering. Kemudian apa? Wa qa'adatil a'dha an ibadah. Anggota tubuh malas ibadah. Itu nasihat Luqman kepada anaknya agar sering-sering puasa. Kenapa? Karena kalau lambung itu sering penuh, itu akibatnya pemikiran kita tidak tajam, kepekaan kita terhadap persoalan juga tidak tajam. Ya. Kemudian anggota tubuh kita cenderung malas beribadah. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau dari pengulangan saja, mungkin sudah bapak-bapak dapatkan di berbagai majelis ilmu terkait dengan kalau Ramadan, ya, baik itu langsung di majelis kayak begini seperti ini ataupun di media sosial atau televisi, ya, mungkin sudah berulang-ulang disampaikan hal macam ini. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak sempurna yang saya sampaikan karena keterbatasan kemampuan saya, dan yang saya sampaikan yang saya ingin tadi dulu, ya. Dan tadi saya ingin tadi kalau nggak baca saya mampu satu-satu. Kalau memang saya baca, saya bawa kitabnya Wahbat Al-Jubairi, pada jilid 3 bahas masalah Ramadan, saat 2 bahasannya. Ya. Mungkin kalau kita mau ngaji sebulan, sudah selesai itu buka puasa. Ya, walaupun dia
betul-betul siap baik fisik maupun mental. Tapi sayangnya kalau memang Ramadan kita masuki secara begitu tiba-tiba,